wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya. Jadi pada video kali ini, kami akan membahas satu konsep yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada era sekarang. Sebelumnya, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah moderasi beragama. Jadi, pada video kali ini, kami akan memberikan sedikit pengetahuan kepada teman-teman semua tentang konsep moderasi beragama. Ketika perbedaan keyakinan menjadi bagian dari kehidupan, bagaimana kita bisa memastikan bahwa setiap orang tetap hidup berdampingan dengan damai? Maka jawabannya ada pada moderasi beragama. Agama telah mengajarkan kita kedamaian, sementara moderasi beragama membantu kita menjaga keseimbangan dalam menjalankan ajaran tersebut. Jadi bersama, mari kita pahami bagaimana moderasi beragama dapat dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, simak videonya sampai akhir dan langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi teman-teman, kata moderasi beragama itu berasal dari bahasa Arab, yaitu waswat atau wasatiyah yang berarti adil dan juga berada di tengah-tengah. Jadi konsep moderasi beragama dapat kita pahami bahwa sebagai seorang umat, kita harus bersikap adil, kita harus bersikap moderat, kita harus berada di tengah-tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan ajaran agama. Kenapa moderasi beragama ini penting? Karena dengan kita bersikap moderat, kita bersikap adil, kita berada di tengah-tengah dan tidak berlebihan dalam menjalankan ajaran agama, insya Allah kita bisa terhindar dari praktik keagamaan yang terlalu ekstrim dan juga terhindar dari fanatisme yang terlalu sempit. Seperti yang kita ketahui sendiri, bahwa kita hidup di Indonesia yang memiliki beragam budaya dan juga keagamaan, yang tentunya hal ini sangat membutuhkan sikap moderasi beragama, sikap yang adil, karena di sekitar kita ada banyak sekali budaya dan juga agama yang berbeda. Jadi dengan moderasi beragama, kita dapat menumbuhkan sikap toleransi yang menjadi kunci untuk kehidupan yang damai serta harmonis. Di zaman yang terus berubah dan perkembangan sosial yang cepat, muncul berbagai masalah kompleks yang terkadang melibatkan perbedaan keyakinan dan budaya. Moderasi beragama menjadi sangat krusial agar kita bisa menerima perbedaan tersebut secara damai dan bijaksana tanpa menimbulkan konflik atau diskriminasi. Dengan moderasi, generasi muda terutama dibekali cara berpikir yang mampu menyelesaikan masalah secara adil dan tanpa harus bergantung pada kekerasan atau sikap intoleran. Baik, selanjutnya ada cerita ketika zaman Rasulullah. Salah satu contoh sederhana tentang moderasi beragama datang dari kisah Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi yang sangat rajin beribadah. Ia kerap melakukan ibadah puasa dan sholat tahajud secara intens, hingga istrinya merasa tidak mendapatkan haknya sebagai istri. Ketika sang istri mengadukan keadaan ini kepada Rasulullah, beliau pun menasihati agar Abdullah bin Umar tidak berlebihan dalam melakukan beribadah. Rasulullah pun sendiri juga beribadah, tetapi tetap menjaga keseimbangan dengan cara beristirahat dan memperhatikan keluarganya. Cerita ini menggambarkan bahwa moderasi beragama sudah diajarkan oleh Rasulullah sebagai cara hidup yang tidak ekstrim, tetapi tetap penuh kesungguhan. Jadi, inti dari moderasi beragama adalah membangun sikap yang tegas dalam mempertahankan prinsip keimanan, namun tetap lembut dalam pendekatan serta bijak dalam menghadapi perbedaan. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menjadi umat yang berada di tengah, yang artinya menjadi umat yang adil, tidak berpihak kepada salah satu pihak, mampu membuka pikiran, serta mendahulukan sikap saling menghormati. Dengan menanamkan moderasi dalam beragama, diharapkan dapat tercipta kehidupan beragama yang damai, harmonis, serta penuh toleransi antar sesama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.